disumpah pocong mau, sumpah apapun mau, ya berani mati 7 turunan, ya di sana ya. Kenapa menolak makam itu dibongkar untuk kepentingan penyidik, untuk disidik karena orang banyak curiga. Sebagai seorang tua yang mengamankan pertama, saya tidak melakukan namanya penyidikan. Saya hanya menggali informasi. Setelah mereka mengakui, kami serahkan. Tentunya segala macam upaya penyidikan ada di Reskrim. Saya tidak turut campur kan penyidikan. Dan kemudian kaitan dengan ada yang katanya melakukan penyidikan itu tidak ada sama sekali, Mbak. Karena saat kami menyerahkan ke Reskrim, posisi mereka masih bersih, masih utuh, tidak ada namanya penganiayaan. Jadi nggak benar Pak Rudiana ikut menganiaya mereka ataupun terjadinya penganiayaan di KDM soal hal itu suruhan orang yang menggiring kita ke kalau Eki udah mati. Rudiana, logika saya juga begitu. Saya sangat paham dengan tulisan ini. Pantas pas ditanya Bang Hotman makamnya Eki mau dibongkar, apabila ada kepentingan penyidikan, Pak Rudiana seperti orang bingung menjawabnya. Ya guys, bagaimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian sependapat dengan cuitan yang beredar saat ini yang mengatakan bahwa sebenarnya ya guys, jadi beredar sebuah cuitan dari warganet. Nah, dalam postingan ini beliau menuliskan bahwa yang dianiaya itu Panji. Panji yang meninggal sama Vina, tapi Panji yang dijadikan DPO. Semua taktik Ibtu Rudiana, padahal Eki dan bapaknya lah yang membunuh. Karena Vina tahu semua rahasia bandar narkoboy, katanya. Desak Ibtu Rudiana untuk bongkar makam Eki. Di sini jelas makam itu tidak terawat dan ada palang bambu agar tidak ada yang mendatangi makam itu. Normalitas saja seorang ayah yang anaknya meninggal pasti akan merawat makam anaknya kan? Jelas banget makam tidak terawat dan penuh tanda tanya. Dan berdasarkan postingan tersebut, bermunculanlah beberapa komentar dari netizen. Feeling gue juga itu bukan makam Eki. Dan yang di podcast sama KDM soal helm itu suruhan orang yang menggiring kita ke kalau Eki udah mati. Logika saya juga begitu. Saya sangat sepaham dengan tulisan ini. Pantas pas ditanya Bang Hotman makamnya Eki mau dibongkar, apabila ada kepentingan penyidikan, Pak Rudiana seperti orang bingung menjawabnya. Ya guys, bagaimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian sependapat dengan cuitan yang beredar saat ini yang mengatakan bahwa sebenarnya yang meninggal itu Panji, bukanlah Eki? Lantas dari itu warganet juga menaruh kecurigaan terhadap reaksi Ibtu Rudiana ketika Hotman Paris menanyakan saat ingin membongkar makam Eki. Terlihat di sana Ibtu Rudiana seperti ragu-ragu. Guys, siapa sebenarnya yang terbunuh pada malam itu? Apakah Eki anak dari Ibtu Rudiana atau memang Panji? Dan apakah benar Vina mengetahui sesuatu yang tidak boleh diketahui? Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar dan diskusi sebanyak-banyaknya di bawah ini. Terus dijawab nih sama Pak Rudiana untuk klarifikasi juga ke massa. Karena isu yang beredar di luar biasa. Katanya Pak Rudiana ikut menangkap, kemudian Pak Rudiana juga ikut menginterogasi mereka. Pak Rudiana juga secara kolektif katanya ikut menganiaya di antara mereka yang yang ditangkap itu. Seperti keterangan dari salah satu saksi PK-nya Saka Tatal ya, Renaldi mengatakan bahwa ia dianiaya, disiksa, rambutnya dibakar segala macam. Menjawab ini bagaimana Pak Rudiana? Baik, sebagai seorang tua yang mengamankan pertama, saya tidak melakukan namanya penyidikan. Saya hanya menggali informasi. Setelah mereka mengakui, kami serahkan. Tentunya segala macam upaya penyidikan ada di Reskrim. Saya tidak turut campur kan penyidikan. Dan kemudian kaitan dengan ada yang katanya melakukan penganiayaan itu tidak ada sama sekali, Mbak. Karena saat kami menyerahkan ke Reskrim, posisi mereka masih bersih, masih utuh, tidak ada namanya penganiayaan. Jadi nggak benar Pak Rudiana ikut menganiaya mereka ataupun terjadinya penganiayaan yang mereka alami. Nah, kemudian juga ada informasi yang menyebutkan bahwa ini statement yang terakhir beberapa hari yang lalu kita dengar dari Dede yang mengatakan bahwa ia dipaksa oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu. Ini seperti apa Pak Rudiana? Itu saya katakan tidak benar, Mbak ya. Karena saya ketemu Dede itu tanggal 31. Justru kami dapat informasi dari Dede itu. Berarti nggak ada benar untuk diarahkan segala macam? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Pak Rudiana, saya beberapa waktu yang lalu sempat melakukan wawancara juga dengan kuasa hukum dari Dede yang mengatakan bahwa Dede itu, kan logikanya begini deh, kalau seorang saksi, pasti dia diminta untuk dihadirkan di dalam persidangan. Nah, ternyata si Dede tidak dihadirkan dalam persidangan. Saya sempat bertanya pada kuasa hukum, kenapa Dede tidak dihadirkan ke persidangan?
apakah tidak dapat surat undangan. Ternyata katanya Dede dapat surat undangan, tapi setelah dapat surat undangan itu, Dede berkomunikasi nih dengan Pak Rudiana, dan Pak Rudiana bilang, udah nggak usah datang. Bener nggak sih? Itu tidak benar, Mbak ya. Artinya sebagai pelapor, saya tidak pernah bercampur kaitan dengan apa yang penyidikan, apalagi kaitan dengan undangan buat Dede. Itu jadi nggak, setelah Dede bilang, Pak, di pukul 4 sore di tanggal 31 itu ya, ketika Dede nelfon Bapak, setelah itu ada komunikasi lagi nggak dengan Dede? Itu ada. Komunikasi terakhir adalah ketika dapat informasi mereka semua anak-anak berkumpul di sana. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak Rudiana, keluarga merespon setelah peristiwa luka ini terjadi 8 tahun yang lalu kembali mencuat, bagaimana Pak Rudiana? Tentunya mungkin Pak bisa bayangkan, Mbak ya, setelah kami 8 tahun lalu kehilangan anak, dan kemudian sekarang rame lagi, cukup berat buat kami. Mengingat peristiwa yang cukup berat kami lupakan. Setelah kami mulai ikhlas, sekarang rame lagi, sehingga membuat saya teringat kembali kehilangan anak. Itulah isi wawancara antara Ibtu Rudiana dan juga host TV One. Di sana Ibtu Rudiana masih menyangkal bahwa ia melakukan kekerasan kepada 8 terpidana pada saat dia dimintai keterangan. Jelas-jelas banyak beredar foto terkait penganiayaan itu dan juga keterangan dari 8 terpidana. Tapi di sini Ibtu Rudiana tidak mengakuinya dan bahkan tidak terlihat sedikit pun wajah penyesalan. Lalu beliau juga menyangkal semua keterangan yang diberikan oleh Dede yang mengatakan bahwa dia diperintah oleh Ibtu Rudiana. Di sini juga Ibtu Rudiana mengatakan bahwa beliau tidak pernah melarang Dede untuk menjadi saksi di persidangan. Padahal jelas Dede mengatakan bahwa setelah mendapatkan undangan, lalu dia menginformasikan kepada Ibtu Rudiana dan Ibtu Rudiana melarangnya untuk hadir. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Hai guys, ngikutin nggak press conference-nya Hotman dengan Rudiana? Kalau Anda perhatikan di situ, itu ada satu part, ada satu kalimat yang diutarakan oleh Rudiana, bahwa penangkapan itu dia tidak butuh waktu yang sangat lama gitu loh. Hanya dalam waktu 2 jam mereka bisa meringkus gitu para pelaku. Langsung dibawa ke kantor polisi ya. Nah, setelah dibawa di kantor polisi, ini sebuah rekor yang benar-benar harusnya bisa diapresiasi gitu loh. Ini prestasi dalam waktu 15 menit gitu kan. Para pelaku udah ngaku gitu loh. Kalau mereka pelakunya, wah Rudiana ini hebat bener. Dia dengan aib ini kayaknya bisa jadi duta penangkap. Duta penangkap ikan. Penangkap apa ya? Jadi kita usulin deh. Kita usulin sama presiden atau sama Kapolri aja gitu. Kalau Rudiana dengan aib ini harusnya dapat reward gitu, harus dapat sesuatu penghargaan karena record atau prestasi yang mereka bisa ukir dalam penangkapan dan pengakuan pelaku itu nggak butuh waktu lama, cuma 15 menit pelaku langsung mengaku kalau mereka adalah pelakunya gitu. Hebat nggak? Iya guys, jadi warganet ini menyindir soal Ibtu Rudiana dan Aib yang sangat cepat sekali untuk menangkap pelaku pembunuhan Vina Cirebon hanya dalam waktu 2 jam saja. Dan butuh waktu 15 menit saja untuk membuat mereka itu mengaku guys. Ada apa sebenarnya? Kenapa secepat itu? Padahal saat ini kita juga sudah sama-sama mengetahui ternyata 7 terpidana tersebut dicurigai bukan pelaku aslinya. Bagaimana mungkin pada waktu itu hanya dalam 15 menit semuanya mengaku? Padahal mereka bukan pelaku aslinya guys. Apakah mereka semua mendapatkan intervensi dari Ibtu Rudiana sehingga mengaku perbuatan yang tidak dilakukannya? Dan juga apakah ada orang berpower dalam penangkapan ini? Guys, bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kata Tuan Takur, saya disumpah pocong mau. Ya, disumpah apapun mau. Ya, karena yang mati itu benar-benar anak saya. Ya kan? 7 turunan saya bisa mati semua kalau saya itu bohong. Tapi ada satu, ya kenapa? Kalau memang benar ya itu disumpah pocong mau, sumpah apapun mau, ya berani mati 7 turunan, you ya di sana ya.
Kenapa menolak makam itu dibongkar untuk kepentingan penyidik, untuk disidik karena orang banyak curiga, ya kan? Kalau ada orang bilang, saya akan keberatan. Kenapa keberatan? Hei, kenapa keberatan? Kalau memang Anda itu katanya berani sumpah pocong, berani sumpah apapun, ya kan? Kemudian 7 turunan, ya rela mati semua, ya kan? Kalau yang di makam itu adalah anaknya Eki, ya kan? Anaknya Pak Rudiana, yaitu Eki. Nah, kenapa Pak Rudiana nolak? Saat Hotman Paris bilang, kalau ini untuk kepentingan pembongkaran yang namanya makamnya Eki, ya pembongkaran makamnya Eki katanya untuk kepentingan apa katanya? Ya kepentingan kecurigaan orang, Pak. Ya kenapa Bapak menolak keberatan? Akan diapakan katanya? Akan dipertimbangkan atau apa katanya gitu. Nah, katanya sanggup mati 7 keturunan, sampai 7 turunan sanggup disumpah pocong. Yang masuk akal lah, ya. Kalau misalnya rakyat Indonesia ini masih curiga dengan itu, ya sesuai dengan pertanyaan Hotman Paris. Ya kalau memang Bapak itu disumpah pocong mau segala mau itu ya 7 turunan bahkan ya kan disumpah ya mati semua ya kan. Nah, kenapa Bapak menolak? Kalau untuk kepentingan membuktikan penyidik ya, kepentingan pembongkaran makamnya seorang Eki itu, katanya itu kan itu pertanyaan dari yang nama Hotman Paris kan. Kenapa Bapak menolak? Itu keberatan gitu. Ya. Ya Indonesia semakin curiga dong, Pak. Ya sama orang Bapak itu sikapnya seperti itu, ya kan? Ya. Membuat dia tidak tenang. Katanya coba deh simak kembali deh pertanyaan itu ya kan. Katanya disumpah pocong mau 7 turunan disumpahin bahwa benar-benar. Tapi kok untuk kepentingan umum penyidikan ini untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah ya Pak. Ya kenapa keberatan? Ya kan? Kenapa keberatan? Di situ udah jelas loh Bapak menolak keberatan. Saya keberatan, keluarga keberatan. Kenapa? Membuat dia tidak tenang di sana. Nggak mungkin lah Pak. Ya jangan banyak alasan deh. Ya, di sini semakin curiga. Di sini semakin curiga loh rakyat Indonesia. Ya kan? Katanya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, bahkan 7 keturunan katanya ya kan, disumpahin biar mati semua keluarganya, sanggup mati semua. Pak, ini bukan main-main loh. Ya, udah sebut-sebut atas demi nama Allah di situ ya kan. Ya, itu kan Hotman Paris yang mempertanya bukan orang lain loh. Ya, kami mengamati itu, pembicaraan itu. Ya, sebagai pengamat pembicaraan kalian itu ya Kenapa Pak Rudiana keberatan? Ya kan? Dengan alasan membuat anaknya tidak tenang di sana. Halo Pak, Indonesia akan semakin curiga. Bukalah yang jujur-jujurnya. Ya, jangan menutupi orang-orang deh. Ya, senggol-senggol doh ya yang mantan-mantan Kapoldanya dulu. Ya, begitu. Jangan nutup-nutupin ini deh, ya. Nutup-nutupin kasus ini. Untuk apa sih sebenarnya? Ya, itu aja Pak. Ya kalau udah disumpah-sumpah itu mau semuanya mau ya artinya untuk kepentingan masyarakat umum ini ya kepentingan penyidik, kepentingan hukum ya harus. Ya masa menolak dengan alasan ya anaknya Eki nggak tenang di sana. Ya nggak tenang itu yang di mana maksudnya? Nah, saya berpendapat begini, kalau memang perkataan Bapak, saya keberatan karena membuat kalau dibongkar yang namanya makam itu, dibongkar makam itu katanya kan membuat Eki ya anaknya tidak tenang di sana. Artinya Pak anaknya tuh yang tidak tenang tuh di mana? Kalau sudah almarhum, tenang-tenang aja, yang penting doa. Tapi kalau memang dia ada di suatu tempat di sana, ya mungkin juga dia nggak akan tenang. Guys, di sini Ibu Ida kembali menyindir dan mengomentari atas statement yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana, di mana Ibtu Rudiana berani sumpah pocong dan siap mati 7 keturunan keluarganya kalau memang dia itu berbohong bahwasanya dimakamkan itu adalah Eki, benar-benar Eki anak kandungnya. Namun Ibu Widya dan juga banyak masyarakat mempertanyakan kenapa Ibtu Rudiana menolak kalau makam Eki tersebut dibongkar untuk penyidikan lebih lanjut. Kalau memang itu benar-benar anaknya yang dimakamkan di sana dan dia tidak berbohong, harusnya dia menerima dan tidak menolak hal tersebut. Apakah kalian juga merasa aneh dan janggal atas hal tersebut, guys? Silahkan berikan komentar Anda di bawah ini sebanyak-banyaknya.
Ya guys, itulah beberapa informasi terkait Ibtu Rudiana yang diduga berbohong oleh netizen. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.